Satu lagi, kasgot ini jarang banget memunculkan gulma. Kok bisa nggak tumbuh gulma? Jadi gini nih penjelasannya. Waktu proses budidaya, semua bahan organik tuh diurai sama larva. Kalau ada biji gulma yang nyelip, biasanya udah hancur atau mati sebelum sempat tumbuh. Halo teman-teman, makasih banyak ya yang udah nontonin video kita tentang budidaya maggot. Jangan lupa di-save videonya biar sukses lancar budidayanya. Nah, karena yang budidaya udah kita bagikan secara lengkap kemarin, hari ini kita bakalan bahas lebih detail tentang kasgotnya nih. Apa sih sebenarnya kasgot? Manfaat kasgot dan sebanyak apa sih manfaatnya? Yuk tonton sampai selesai, mau kasih info hari ini. Tahu nggak, dari satu kali budidaya maggot, kita bisa dapat dua keuntungan besar sekaligus. Satu, dapat pakan protein tinggi buat unggas dan ikan. Yang kedua, dapat pupuk organik super buat tanaman dari kasgot. Menarik kan? Yuk kita langsung bahas aja. Jadi, maggot itu larva dari lalat black soldier fly. Bentuknya sih kecil-kecil, tapi kandungan proteinnya tuh gede banget. Kalau buat ayam, bebek, atau burung, maggot bikin pertumbuhannya lebih cepat, sehat, dan bulunya jadi kinclong. Kalau buat ikan, apalagi lele atau nila, maggot tuh favorit banget. Begitu dikasih, langsung ludes dimakan. Jadi pakan nggak nyisa di air, kolam tetap bersih, dan kita jadi jarang banget bersihin kolam. Bonusnya lagi, kita bisa hemat pelet dan pakan lebih sehat, karena sebagian pakan diganti sama maggot. Pengalaman ini juga dirasain sama Pak Arif yang sempat kita wawancara tentang budidaya maggot kemarin nih. Nah, setelah maggot dipanen, sisa media di wadah berubah jadi butiran mirip tanah. Itulah yang disebut kasgot atau bekas maggot, yang penuh nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kasgot ini bikin tanah subur, gembur, dan bisa nyimpen air lebih lama. Tapi ingat nih, sebelum dipakai, kasgot harus difermentasi dulu, seperti pupuk-pupuk kandang lainnya. Cara fermentasinya sama seperti pupuk-pupuk kandang lainnya. Jadi dicampur dengan larutan EM4 atau bioaktivator sekitar 10-20 ml, lalu tutup rapat dan diamkan 7-14 hari di tempat teduh. Jadi hasil fermentasinya bisa bikin nutrisinya siap diserap, mikroba baik makin aktif, dan suhunya aman buat akar. Kasgot matang tuh warnanya gelap, gembur, dan aromanya nggak begitu menyengat. Kalau dipakai ke tanaman, kasgot jelas bikin pertumbuhan tanaman makin maksimal karena yang tadi kusebutin ya, kandungannya udah lengkap. Satu lagi, kasgot ini jarang banget memunculkan gulma. Kok bisa nggak tumbuh gulma? Jadi gini nih penjelasannya. Waktu proses budidaya, semua bahan organik tuh diurai sama larva. Kalau ada biji gulma yang nyelip, biasanya udah hancur atau mati sebelum sempat tumbuh. Di media maggot terjadi proses fermentasi alami. Ketika suhunya naik, mikroba pengurai aktif ini bikin biji-biji gulma kehilangan daya tumbuhnya. Jadi nggak ada kesempatan buat berkecambah. Hasilnya saat kasgot dipakai di lahan atau pot, gulma hampir nggak muncul. Jadi nutrisi itu bisa fokus ke tanaman utama tanpa khawatir gulma itu maling nutrisi yang mestinya buat tanaman kita. Hasilnya bisa bikin hemat tenaga, hemat waktu, dan juga hemat nutrisi. Selain itu, di dalam kasgot ada mikroba baik yang bantu tanaman tahan dari jamur dan penyakit, yaitu Bacillus dan juga Trichoderma. Mereka ini membantu melindungi tanaman dari penyakit akar dan jamur daun. Jadi mereka ini hidup di sekitar akar, bikin lapisan pelindung yang menghalangi jamur dan bakteri jahat ini masuk. Bacillus itu pinter, dia bikin biofilm pelindung, ngeluarin senyawa anti jamur, bahkan enzim yang bisa melubangi dinding sel patogen. Jadi penyakit akar bisa dicegah sejak awal. Kalau Trichoderma, hifanya bisa membelit jamur lawan, ngeluarin enzim perusak sekaligus membantu akar tumbuh lebih panjang dan juga kuat. Jadi dari budidaya maggot, kita nggak cuma dapat pakan hewan yang sehat dan murah, tapi bisa bikin pupuk organik berkualitas buat tanaman, asalkan cara fermentasi dan persiapan pupuknya tepat. Terima kasih sudah menonton segmen Moi Kasih Info kali ini. Semoga pertanian di Indonesia semakin makmur dan juga sejahtera. Kalau suka video dan informasi di dalamnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di segmen dan tips berikutnya.